bahwa akan terjadi sebuah bencana besar di Pulau Jawa setelah erupsi Gunung Semeru. Dan lucunya Gunung Slamet ini kan jarak antara karena dia di tengah, di Jawa Tengah ya, dianggap batas antara laut selatan dan utara tuh kan jaraknya sangat dekat. Jadi berapa kilometer, nah Gunung Slamet tadi di tengahnya. Dan ini sudah dibayangkan zaman sejak leluhur kita ini, kalau terjadi apa-apa ini bisa aja ya, terjadi satu belahan gitu yang membuat barangkali yang paling parah nanti pisah ya antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah gitu. Tetapi saya kira zaman dulu ya. Nah, mungkin yang menarik adalah begini. Akhirnya karena bahaya itu entah kapan kok gunung yang dulunya disebut Gura ya. Masyarakat itu menyebut Gura, Gunung Gura. Lalu ganti nama menjadi Gunung Slamet ya. Saya membayangkan memang belum ada literatur ya. Tetap eling lan waspada, bencana besar ancam Pulau Jawa, Gunung Slamet dan Merapi disebut bakal meletus hebat. Tetap eling lan waspada, petua tersebut merupakan sebuah falsafah masyarakat Jawa yang berarti hidup penuh kehati-hatian. Petua ini kembali menggema tatkala rentetan bencana besar di Pulau Jawa mulai terlihat. Bahkan kabarnya Gunung Slamet dan Gunung Merapi juga akan meletus menyusul erupsi Gunung Semeru pada awal Desember kemarin. Apakah rentetan bencana tersebut ada kaitannya dengan ramalan Jayabaya yang selama ini menghebohkan masyarakat? Salah seorang ahli spiritual yang akrab disapa Simba mencoba meredam situasi mencekam tersebut. Simba mengakui bahwa akan terjadi sebuah bencana besar di Pulau Jawa setelah erupsi Gunung Semeru. Bencana tersebut terjadi akibat letusan gunung berapi seperti Merapi dan Lawu. Kemungkinan anak-anak yang lain seperti Merapi bahkan Gunung Lawu kemungkinan akan meletus. Ujarnya dikutip mapaibandung.com dari kanal YouTube Algoritma Alam, Jumat 17 Desember 2021. Simba juga merasa khawatir dengan tanda alam dari kedua gunung berapi tersebut. Terlebih dengan Gunung Lawu, pasalnya gunung tersebut sudah lama tertidur dari segala aktivitas vulkaniknya. Gunung Lawu ini sudah ratusan tahun tidak aktif atau tidak pernah meletus. Lanjutnya, selain Merapi dan Lawu, Gunung Slamet juga diprediksi akan terkena goncangan dari Gunung Semeru. Gunung Slamet juga mesti diwaspadai, ujarnya. Meski begitu, masyarakat tak perlu risau dan dengan berbagai kemungkinan tersebut, walaupun banyak pihak yang memprediksi jika Pulau Jawa akan diterpa bencana yang hebat. Namun, tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang pada akhirnya menentukan segala sesuatu yang akan terjadi, dan hanya kepadanya lah segala sesuatu dikembalikan. Satu hal yang pasti tentang bagaimana kita harus bersikap adalah tetap eling lan waspada. Terungkap, menurut ahli geologi Pulau Jawa terbelah dua bukan karena Gunung Semeru meletus, tapi karena ini. Akhir tahun 2021 ini telah dihiasi dengan ramalan Jayabaya yang menyebut Pulau Jawa akan terbelah jadi dua. Bagaimana reaksi ahli geologi tentang Pulau Jawa? Diketahui bahwa seorang Jangka Jayabaya adalah sosok sakti yang sering meramalkan sesuatu dengan tradisi masyarakat Jawa. Prabu Jayabaya adalah merupakan pemimpin dari kerajaan Kediri berabad-abad silam. Ramalan Jayabaya telah dipercaya dijaga dan dilestarikan secara turun-temurun oleh para leluhur hingga sekarang kepada anak cucu. Dan sudah menjadi dasar kepercayaan bagi sebagian warga masyarakat di tanah Jawa. Tulisan Jayabaya yang dilestarikan dalam aksara Jawa ini tergolong dari beberapa bait saja dan prosa mengandung banyak arti, tergantung dari sudut pandang si pembaca. Salah satu bait dalam sajak itu Jayabaya menjelaskan terbelahnya tanah Jawa menjadi dua setelah terjadi erupsi Gunung Semeru. Sontak, hal itu menjadi kekhawatiran bagi sebagian masyarakat, khususnya masyarakat di Pulau Jawa. Bukan hanya itu, banyak yang mempertanyakan kapan detailnya bencana itu akan terjadi dan di mana titik pusat bencana itu. Dilansir dari channel YouTube Join Media bahwa ramalan Jayabaya tersebut berbunyi, akan ada seorang kesatria yang mampu membelah Pulau Jawa menjadi dua bagian. Praktisi geologi yang juga ahli dalam pembangkit listrik bernama Budi Prasetyo menjelaskan jika putusnya Pulau Jawa akan terjadi sewaktu-waktu, namun bukan karena letusan gunung yang sudah banyak dibicarakan. Berdasarkan dari penglihatan Budi Prasetyo, jika dilihat dari letak geografis, maka Pulau Jawa saat ini memiliki kondisi yang kemungkinan untuk terbelah karena sebuah kepentingan. Hal itu berkaitan dengan banjir rob yang kerap kali terjadi di laut utara Pulau Jawa. Dari situlah muncul salah satu solusi,
Yang mungkin dilakukan adalah membelah Pulau Jawa menjadi dua bagian. Diketahui selama ini jika arus air laut dari Cina Selatan menuju Samudra Hindia tertahan karena barisan Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Ada kemungkinan Pulau Jawa akan terbelah jika setiap sungai yang bermuara di Laut Jawa dan Samudra Hindia berhasil dihubungkan. Meskipun hal itu masih dalam tahap pematangan agar nantinya rencana ini akan berjalan lancar dan membawa dampak positif bagi Pulau Jawa dan sekitarnya. Berdasarkan penelitiannya, Budi Prasetyo menyebut jika proses terbelahnya Pulau Jawa ini bisa dilakukan di titik sebelah barat Gunung Selamet. Secara geologi, rencana ini sangat memungkinkan, sebab karena Sungai Pemali dan di Brebes yang bermuara di Laut Jawa dan Sungai Serayu di Banyumas yang bermuara di Samudra Hindia dan dapat dihubungkan satu sama lain lewat rencana tersebut. Akan tetapi, Budi menjelaskan jika proyek ini adalah rencana proyek besar, jelas membutuhkan waktu serta biaya yang tidak sedikit. Dan apabila terlaksana, diharapkan akan berdampak positif serta bisa menjawab ramalan Jayabaya tentang terbelahnya Pulau Jawa. Merinding. Inilah 4 kisah mistis di balik Gunung Semeru dan pesan juru kunci Mbah Dipo. Berikut adalah 4 kisah mistis di balik Gunung Semeru dan pesan almarhum juru kunci Mbah Dipo. Di balik keindahan Gunung Semeru, terdapat sedikitnya 4 kisah mistis. Masih aktif, Gunung Semeru jadi gunung favorit bagi para pendaki Indonesia. Pasalnya di Gunung Semeru ini, orang-orang bisa melihat pemandangan yang indah di sekitarnya. Gunung Semeru memiliki tinggi kurang lebih 3.676 meter dari permukaan laut. Namun di balik keindahan Gunung Semeru, terdapat cerita mistis yang hingga kini belum terkuak. Banyak cerita mistis yang dialami oleh sejumlah pendaki di gunung tersebut. Dalam materi kali ini disebutkan 4 kisah mistis yang ada pada Gunung Semeru. Dilansir portal sulut.com dari kanal YouTube Meme dan Momo pada Senin. Berikut 4 kisah mistis yang ada di Gunung Semeru dan pesan juru kunci. 1. Kisah Mbah Dipo. Mbah Dipo karena merupakan salah satu juru kunci Gunung Semeru. Namun kini Mbah Dipo sudah meninggal dunia dan belum ada penggantinya. Terdapat sebuah kisah yang menceritakan bahwa jika Gunung Semeru meletus, kata Mbah Dipo, maka pergilah ke arah sungai dan jangan coba-coba mengarah ke gunung. Apakah itu benar atau tidak masih merupakan misteri. 2. Misteri Arkobodo. Misteri Arkobodo kerap dikaitkan oleh orang-orang dengan 2 patung gaib. 2 patung gaib ini disebut sebagai 2 prajurit dari kerajaan Majapahit. Kawasan Arkobodo ini sering dijadikan tempat istirahat para pendaki Gunung Semeru karena memiliki kawasan yang cukup datar. Menurut cerita yang beredar, 2 patung ini hanya bisa dilihat orang-orang yang memiliki mata batin. 3. Ikan Mas Ranukumbolo. Ikan mas ini diberi oleh masyarakat sebagai dewi penjaga Gunung Semeru. Terdapat larangan yang mengatakan bahwa sedikit pendaki Gunung Semeru tidak boleh memburu ikan mas tersebut. Sebab ikan mas itu dipercaya adalah penjelamaan dari salah satu dewi yang menjaga Ranukumbolo. 4. Misteri Dewi Penunggu Ranukumbolo. Berdasarkan cerita yang beredar, sosok dewi ini pernah menampilkan diri dengan mengenakan kebaya warna kuning. Kemunculannya konon ditandai dengan kemunculan asap di waktu datangnya bulan purnama. Itulah 4 kisah mistis di balik Gunung Semeru dan pesan sang juru kunci Mbah Dipo.